la 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 la. La 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 la. La 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 la. Cek, oke. Oke, bisa katanya. Oke, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Maaf tadi ada kendala teknis, tetapi tidak membuat kita akhirnya menunggu tadi sementara, tidak membuat kita kehilangan sukacita. Dan bersyukur sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama, yang namanya hadirat Tuhan. Hari ini kita mau berdoa bersama, dengerin firman bersama-sama di tengah-tengah situasi pandemik yang seperti ini. Situasi yang tidak menentu, tapi saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita ya. Jadi kita akan mari sama-sama night devotion bersama, saat teduh bersama, mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Dan kita akan mulai, mari satukan hati kita di dalam berdoa terlebih dahulu, membawa semua kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Kami meyakini Tuhan itu gak pernah meninggalkan kami. Berkati Tuhan sepanjang malam ini, beberapa menit ke depan kami bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan juga firman Tuhan kembali menguatkan hati kami semua. Berkati ya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mulai dengan menyanyikan beberapa lagu, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Oke, come on. Nah, dimanapun kita berada, pastikan bahwa kita ada di ruang VIP yang sama dengan Tuhan. Segenap hati, segenap dengan pujian kita, nyanyikan dengan segenap hati kita. Amin. Yes. Tuhan yang selalu membuat kami tertawa, Yesus, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Karyamu pesonaku, kau angkatku dari tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Semua bersukacita katakan La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Dari
hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku mari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Sekali lagi katakan, la 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 la, haleluya, la 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 la, haleluya, amin, haleluya. Kami bawa siap hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa hadirmu Amin, ya Tuhan. mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami percaya janjimu tidak pernah luput dari kehidupan kami. Amin, Tidak, Tuhan. kami Terima percaya kasih. bahwa setiap janjimu itu Tuhan tidak akan pernah tidak digenapi Tuhan. Ya, yes, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu, pasti digenapi. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi, segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, amin Tuhan, amin. Namun ku memilih untuk percaya penuh padamu Yesus. Haleluya Tuhan, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh
pasti digenapi. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Karena yang berjanji adalah setia. Engkau haleluya, gorala nama syakarala nama Tuhan. Haleluya Yesus. Gorala nama takarala nama syukurala nambe. Kiarala nama syanama takarala. Kurilana mata karana mata karala. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Korala nama syakarala nama takarala. Kiarala nambo. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau tak pernah berubah Tuhan. Kurila nama syakarala nama takarala. Kiarala nambo syana mata karala. Kiarala nama syikirene mete pekarala nama takarala. Haleluya Tuhan, orala nama takarala. Kiarala nama syukuri nama takarala. Engkau hadir ya Tuhan Yesus, Engkau hadir. Kiarala nama takarala. Kiarala namo syakarala nama takarala. Terima kasih Tuhan. Korala nama takarala. Kiarala nama syukurila nama takarala. Kurila namo syakarala. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik. Harapan kami hanya padamu, bukan kepada siapapun ya Tuhan. Kurila nama takarala. Kurila nama syukurila nama takarala. Kiarala nambo syana mata karala. Kurila nambo, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kurala nambo. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Korala nambu, syana mata karala nama takarala nambu. Kurila nama syukurila rabu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi refnya. Jadikan doa kita bersama-sama. Katakan ku percaya akan janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan dengan iman kita, pasti digenapi, pasti digenapi. Sekali lagi, ku percaya akan janji-Mu.
Ku percaya, angkat hati kita, angkat suara kita. Tuhan, ini doa kami, ini iman kami kepadamu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Katakan pasti digenapi, pasti digenapi. Sekali lagi, pasti digenapi, pasti digenapi. Sekali lagi dengan iman, dengan hati kita katakan, pasti digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di waktu-waktu yang hari ini kami mengalami pandemik yang begitu rupa. Kadang-kadang kami merasa tidak jelas ya Tuhan, tidak menentu hari-hari ini ya Tuhan. Bulan-bulan kemarin, bahkan waktu-waktu kemarin. Tapi kami tahu bahwa iman kami, ketenangan kami bukan karena situasi di luar, tetapi iman kami, ketenangan dalam hati kami sederhana karena kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami, sekalipun ya Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama. Di tengah-tengah jemaat ada yang sudah beraktivitas atau yang bekerja dari rumah, atau apapun kondisi kami, hari ini kami tetap duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Kami mau mendekat kepada Tuhan, di tengah-tengah ketidakjelasan situasi, biarkan hati dan iman kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami semua lewat firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi setiap umat-Mu yang hari ini Tuhan bersama-sama menyembah, sama-sama saat teduh bersama-sama malam hari ini. Berkati ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bersyukur hari ini kita bisa kumpul bersama-sama meskipun tidak bisa jumpa secara fisik tentunya. Hanya melalui teknologi informasi hari ini hanya melalui IG, Instagram. Tapi saya meyakini hari ini saat yang bersamaan kita duduk di ruangan yang sama. Yang namanya hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan menjamah kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Karena di tengah-tengah situasi yang tidak jelas, tidak menentu seperti sekarang ini, biarkan hati kita tidak hanya bingung mengenai pandemik yang terjadi, mengenai kemudian krisis ekonomi juga yang terkena imbasnya. Meskipun hal-hal itu perlu kita hadapi dengan bijaksana, tapi terlebih penting daripada itu adalah hati kita yang harus tertuju kepada Tuhan. Dan malam hari ini renungan kita saya beri judul adalah aman dalam Tuhan, aman dalam Tuhan. Dan kita akan membahas ayat, perikop ayat yang lagi viral di tengah-tengah kondisi yang demikian, yaitu Mazmur 91, ayat yang begitu viral, ayat yang begitu banyak di-quote, banyak yang diucapkan, banyak yang direnungkan berkali-kali. Kita akan melihat apa yang sebetulnya janji Tuhan di dalam Mazmur 91, dan kita akan melihat bagaimana umat percaya, orang-orang percaya, kadang masalah tetap saja kita hadapi, tetapi kekuatan kita tidak berhenti di dalam kekuatan kita yang terbatas, kekuatan manusia, tapi kekuatan kita terletak di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan Mazmur 91, Mazmur ini adalah sebuah nyanyian sebetulnya. Bagi orang-orang Yahudi, nyanyian ini disebut sebagai nyanyian tulah. Kenapa disebut sebagai nyanyian tulah? Mereka menyanyikan ini untuk memperingati sebuah peristiwa di dalam perjanjian lama yang buat mereka itu disebut sebagai Paskah. Tidak kebetulan, minggu yang lalu kita memperingati juga Paskah. Jadi nyanyian ini adalah nyanyian kutuk atau bukan nyanyian membuat orang terkutuk, tapi nyanyian ini mengingatkan bangsa Yahudi peristiwa yang penting. Nah, sebelum kita lihat Mazmur 91 yang lagi viral ini, kita lihat terlebih dahulu peristiwa yang penting itu. Kenapa sampai akhirnya nyanyian ini menjadi nyanyian tulah untuk mengingatkan peristiwa itu. Mari kita buka Alkitab kita dulu bersama-sama dari Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Sebelum kita lihat Mazmur 91, mari kita lihat dulu. Keluaran 12 ayat 21 sampai 27. Ini peristiwanya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah.
Mereka berbicara mengenai Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus hapuskan pada kamu sapukan pada ambang atas dan pada dua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sampai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. 28 Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Jadi pada waktu itu sebelum umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan tulah ada total 10. Tulah pertama sampai tulah 9 itu hanya untuk orang Mesir. Nah berbeda dengan tulah 10. Tulah 10 itu setiap anak sulung, mau itu manusia atau binatang atau hewan, pasti mati. Dan tulah yang ke-10 ini bukan hanya untuk orang Mesir, tetapi untuk semua, termasuk juga untuk orang Israel. Bukan berarti Tuhan benci dengan orang Israel. Tetapi maksudnya tulah ini adalah berlaku untuk semua. Karena waktu itu orang Israel tinggal di tanah Mesir di sebuah daerah namanya Goshen. Kalau nanti kita belajar Alkitab, kita baca kitab Kejadian, peristiwa-peristiwa Yusuf bagaimana menjadi orang nomor 2 di Mesir, lalu Firaun memberikan tanah Goshen buat Yusuf, Yakub, dan akhirnya mereka berkembang biak, beranak cucu di tanah Goshen itu. Jadi unik sekali, tulah yang ke-10 ini adalah tulah yang bisa jadi kena kepada orang Israel. Bukan karena Tuhan benci, tetapi justru Tuhan ingin menunjukkan bahwa sekali lagi ketaatan mereka berjalan di dalam apa yang Tuhan firmankan, membuat mereka terluput. Dan apa yang harus mereka lakukan? Tadi saya sudah baca, mereka harus potong anak domba atau kambing, lalu sedikit darahnya diambil, dioleskan kepada tiang pintu rumah. Dan pada waktu itu mereka nggak boleh keluar rumah. Jadi situasi mungkin mirip seperti kita hari ini, ketika dimana kita tidak bebas untuk melakukan aktivitas, betul-betul dibatasi, lebih banyak di rumah, sehingga hashtag yang hari-hari ini viral adalah di rumah aja. Peristiwa atau situasi atau suasananya mirip. Meskipun nggak bisa dibilang sama persis begitu ya. Oh kalau begitu COVID-19 adalah tulah Tuhan untuk bunuh semua orang. Oh bukan. Jadi juga kita nggak bisa langsung ambil peristiwa zaman ribuan tahun itu lalu kita samakan dengan kondisi hari ini. Sama persis, tidak sama persis. Tetapi ada beberapa kebenaran, ada beberapa hal yang kita bisa belajar. Waktu itu pun akhirnya orang-orang Israel harus tinggal di rumah. Dan di depan pintu rumah mereka sudah dioleskan darah daripada anak domba. Dan secara luar biasa, seluruh rumah-rumah orang Mesir, anak sulung yang mereka miliki, semuanya mati. Tapi orang-orang Israel, mereka yang taat mengerjakan itu, mereka aman. Tidak ada kematian di tengah-tengah orang Israel. Kenapa tidak ada kematian? Karena mereka taat, ada darah yang dioleskan. Sehingga mereka diluputkan dari maut. Nah, apa yang dilakukan orang Israel waktu itu sesuai dengan perintah Tuhan, apa yang dilakukan Musa, Harun, dan para tua-tua, itu adalah tipologi. Tipologi itu artinya gambaran apa yang Yesus lakukan di atas Kalvari bagi kita. Sebetulnya kalau bilang masalah, kalau bilang tantangan, bukan hanya pandemik Corona COVID-19 ini yang jadi masalah. Dari dulu saja hidup kita selalu saja menjumpai masalah. Ada orang yang coba memprediksi, oh katanya COVID-19 ini rekayasa manusia nih. Sehingga jadi alat pemusnah massal begitu. Mungkin iya, rekayasa manusia. Tapi ada yang berkata enggak, itu betul-betul mutasi secara alami. Bagaimana kita menyikapi mau itu rekayasa manusia, mau itu terjadi alami,
kita meyakini bahwa Tuhan masih tetap pegang kendali. Dari zaman dulu nih, kalau itu anggap itu sebagai sesuatu yang rekayasa manusia. Dari zaman dulu, orang-orang bermaksud jahat, orang-orang yang coba menghancurkan kehidupan, masalah tekanan itu dari dulu juga sudah ada. Bukan hanya ketika pandemik COVID-19 ini aja kita menghadapi masalah, bukan? Tetapi ketika kita melihat kembali, apa yang dilakukan bangsa Israel 2000 tahun lalu, itu sebetulnya tipologi bagaimana menggambarkan pengorbanan Yesus. Darahnya meluputkan kita dari maut, dari kematian. Bukannya sekadar berbicara mengenai kematian duniawi, karena tetap semua kita akan mati secara jasmani. Tetapi kematian di dalam kekekalan. Bahkan berkuasanya, darah Yesus berkuasanya, pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Dia membuat kita berjalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Tapi jangan salah, kasih anugerah Tuhan bukan berarti kembali tidak ada tantangan dalam hidup kita. Tantangan, pencobaan tetap saja kita hadapi. Cuma yang berbeda adalah perlindungan Tuhan ada di dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita harus kerja di rumah atau kerja pun juga terbatas segala macam. Bukan berarti kehidupan kita selesai lalu kita putus asa, lalu kita memandang ke depan kayaknya nggak ada harapan lagi. Enggak. Tuhan masih pegang kendali dalam hidup kita. Berharap dan percaya justru arahkan hati kita kepada Dia. Dia tahu apa yang Dia pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Itu bedanya kita anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Anak Tuhan pun juga kalau tidak hati-hati bisa terjangkit kok COVID-19. Bahkan orang-orang ahli medis, orang-orang dari kedokteran pun, mereka yang anak-anak Tuhan bisa jadi juga mereka yang di garis depan, kita bersyukur dengan mereka, kita doakan supaya mereka tidak terjangkit. Tapi mungkin juga bisa jadi terjangkit dengan virus ini. Tapi bedanya adalah anak-anak Tuhan pasti bisa menghadapi dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Nah, kembali di dalam Mazmur 91, mari kita lihat sekarang Mazmur 91, Mazmur yang lagi viral itu. Jadi kembali Mazmur 91 berbicara mengenai nyanyian tulah. Mengingatkan umat Israel bagaimana waktu itu orang Israel diluputkan dari kematian karena mereka mengoleskan darah. Berbicara mengenai Tuhan itu menjadi pembela kita. Tuhan itu melepaskan anugerahnya, melindungi kita dan menjagai kita. Meskipun kita bisa kena masalah. Meskipun kita bisa kena virus ini kalau kita nggak berjaga-jaga. Atau kayak tadi misalnya dokter dan medis bagaimana mereka sudah menjaga hidup mereka pakai APD sekalipun. Mungkin kadangkala namanya juga penjagaan kita, seketat-ketatnya kita. Tetap saja mungkin ada miss di sana sini. Tapi kita melihat orang-orang, anak-anak Tuhan tetap ada dalam tangan Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Meskipun tantangan masalah terjadi. Mari kita lihat Mazmur 91. Nyanyian tulah yang mengingatkan sebetulnya umat Israel waktu itu khususnya bagaimana Tuhan meluputkan dari maut. Demikian juga doa saya hari ini. Ketika kita merenungkannya, mendengarnya, membacanya, kita pun diingatkan bahwa Tuhan biar meluputkan kita dari segala sesuatu yang bukan berasal dari rencana Tuhan. Aman hidup kita di dalam tangan Tuhan. Nah uniknya Bapak Ibu Saudara, Mazmur 91 itu ketika dinyanyikan ada bagian yang dinyanyikan oleh pemimpin pujian ya begitu. Lalu ada yang dinyanyikan bersama-sama dengan jemaat. Karena ini model nyanyian tulah ini. Nah ayat 1 sampai 8 itu pemimpin pujian mereka menyanyikan begitu. Lalu kemudian ayat 9 sampai ayat 16 lalu barulah pemimpin pujian dengan seluruh jemaat yang berkumpul menyanyikan bersama-sama. Jadi kenapa dibuat begitu? Ya pasti ada alasan tertentu orang Yahudi melakukan begitu. Tapi yang pasti adalah bagaimana ketika pemimpin pujian itu membacakan atau menyanyikannya, jemaat merenungkannya, orang-orang yang merenungkan janji Tuhan, orang-orang itu mengalami kekuatan di dalam hatinya. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum mendengar firman Tuhan ini, bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi, pasti digenapi katanya. Dan mari kita lihat bersama-sama. Saya bacakan dulu bagi Bapak Ibu Saudara ayat pertama sampai ayat 8. Lalu nanti ayat 9 sampai 16. Kita baca bersama-sama meskipun saya nggak bisa dengar suara Bapak Ibu Saudara langsung. Tapi dengan iman
Saya percaya Anda juga membacanya bersama-sama dengan saya. Saya bacakan terlebih dahulu Mazmur 91 ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nanti setelah saya jelaskan beberapa ayat 1-8, nanti saya minta bersama-sama kita baca ayat 9-16, meskipun saya nggak bisa dengar suara Bapak Ibu Saudara langsung, tapi dengan iman saya percaya Anda dengan saya membacanya bersama-sama. Nah, kita perhatikan ayat yang pertama menjadi kunci berkat penyertaan, perlindungan, kekuatan yang disebutkan sepanjang belasan ayat yang selanjutnya. Kembali, kita akan melihat ayat pertama ini kembali, ayat pertama dan kedua menjadi kunci. Sekali lagi, kalau kita luput, kita miss daripada kuncinya, maka kita akan kesulitan melihat perlindungan, kita akan kesulitan melihat kebaikan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita, tadi saya berkata, bukan hanya sekarang kok permasalahan itu menghimpit kita. Bedanya, ini hanya bersama-sama begitu, global mendunia, lalu akhirnya terkena dampak ini dan itu. Sebetulnya problem itu kemarin-kemarin juga kita hadapi. Meskipun ya ini unik karena langsung hampir seluruh negara di dunia terkena dampaknya dan kita harus waspada, berhati-hati. Nah, kuncinya ada dalam ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk berbicara mengenai sebuah tindakan berdiam. Tidak gerusa-gerusu. Tidak kemerungsung. Tidak bingung. Tidak akhirnya dikuasai rasa takut dan cemas. Mungkin Bapak Ibu Saudara melakukan hal yang dianjurkan. Dan saya pun juga melakukan. Kita banyak di rumah kan. Setelah beraktivitas, mungkin tempat pekerjaan Bapak Ibu Saudara masih melakukan aktivitas seperti biasa atau setengah hari. Atau mungkin bisnisnya ada yang ditutup sementara dan banyak di rumah kan. Tapi meskipun kita di rumah, bisa jadi hati kita itu tetap kemerungsung, tetap khawatir, tetap ketakutan. Tapi duduk ini bukan hanya berbicara mengenai duduk fisik. Kita bisa duduk fisik, tapi hati kita bisa penuh dengan ketakutan. Kita bisa duduk secara fisik, tapi pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Khawatir, cemas, sehingga akhirnya menekan hati dan iman kita. Bahkan akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang tidak tepat. Nah, jangan Bapak Ibu Saudara. Duduk ini berbicara bukan hanya secara fisik duduk. Tapi berbicara mengenai sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Saya jadi teringat Mazmur 1 berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada kata berjalan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ada kata berdiri. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada kata duduk. Sekali lagi, ada kata berjalan. Setelah berjalan dia berdiri, berarti dia diam tapi masih berdiri. Setelah itu dia duduk. Sebuah rentetan kegiatan yang makin lama makin pelan, yang makin lama makin diam. Nah, tapi ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenung Taurat itu siang dan malam. Ada tindakan berjalan, setelah berjalan mungkin kelelahan akhirnya berdiri akhirnya duduk. Tapi bukan hanya sekadar duduk. Dikatakan dalam ayat yang kedua, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Jadi ketika saya membaca Mazmur 91 tadi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bukan hanya berbicara mengenai posisi badan kita hari ini duduk. Atau mungkin duduk di kursi, di sofa, di lantai. Bukan hanya berbicara mengenai tindakan fisik.
Tapi berbicara mengenai justru sikap hati yang percaya dan sebetulnya belajar berserah kepada Tuhan. Itu justru menjadi kunci perlindungan, kekuatan, dan berkat di dalam ayat-ayat berikutnya. Bahkan dalam ayat pertama dikatakan, dan bukan hanya duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam. Kata bermalam itu betul-betul hati yang berserah penuh, hati yang total percaya kepada Tuhan. Bermalam berarti beristirahat dengan tenang. Itu justru kunci kekuatan kita. Justru itu kunci bagaimana kita menghadapi pandemik yang seperti ini. Dan saya tahu pandemik itu bukan hanya berbicara mengancam kesehatan kita kan. Tapi bukankah ada di antara kita juga akhirnya kena dampak ekonomi. Bahkan bukan hanya beberapa daripada kita. Secara global pun sebetulnya dunia sedang terkena imbasnya. Bermalam berbicara mengenai orang yang duduk bermalam betul-betul berserah total, berserah penuh. Saya juga jadi teringat kepada satu ayat yang berbicara bahwa ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berbicara mengenai sebuah tindakan berserah penuh. Bukan suka tidur Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kemalasan, tetapi justru berbicara mengenai sikap hati. Nah, ketika firman Tuhan mengingatkan kita begini, bagaimana sebetulnya hari-hari yang kita lalui. Sudah sebulan lebih kita melakukan segala sesuatu kegiatan banyak di rumah. Sudah sebulan lebih pandemik ini mewabah demikian rupa di seluruh dunia, bahkan termasuk di tempat kita juga, di keluarga kita, atau di dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya pertanyaan ini. Apakah kita punya sikap hati yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahkan bermalam dalam naungan yang maha kuasa itu di dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata under the shadow of God Almighty. Under the shadow. Di bawah bayang-bayang, di bawah naungan sayapnya sebetulnya. Merupakan perenungan buat kita semua. Bagaimana sikap hati kita? Bagaimana sikap hidup kita? Ayat-ayat berikutnya sih kalau kita lihat, ini sih berbicara mengenai Tuhan itu tempat perlindungan, kubu pertahanan, penyakit sampar gak akan kena, gak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Semua berkat anugerah Tuhan itu terjadi kalau kita bisa mengambil sikap ini. Bukan berarti kita pasrah berserah yang akhirnya kita tidak lakukan apa-apa. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, meskipun banyak hal yang kita lakukan di rumah, seperti yang juga Bapak Ibu Saudara lakukan, tapi saya coba mempertahankan pace atau kecepatan kehidupan atau dinamika kehidupan, saya coba pertahankan tetap sama. Contoh misalnya, saya bangun pagi tetap saat teduh, bangun pagi tetap olahraga, kemudian sepanjang hari itu saya tetap berpikir hal-hal yang saya bisa lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Entah mungkin mengontak beberapa pemimpin, mendoakan beberapa jemaat, lalu saya membuat materi-materi khotbah misalkan, karena itu bidang saya. Sambil saya mengatur, mengelola juga gereja demikian rupa, karena itu bidang yang saya hari ini bangun begitu, karena saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya hanya ingin bercerita kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di tengah-tengah begini pun bukan berarti berserah yang ya sudahlah nganggur, lalu akhirnya kita makan tidur aja, atau kita yang suka main game, atau yang suka drakor, drama Korea, terutama yang wanita mungkin, yang pria juga ada, akhirnya kita habiskan seri menonton kita, pokoknya kita anggap ini liburan, hari kita liburan. Menurut saya kita kehilangan berkat dan anugerah Tuhan. Berserah, pasrah bukan berarti do nothing. Oh enggak. Masih banyak hal yang kita bisa kerjakan di dalam hidup kita. Meskipun kita bisa lakukan di rumah. Saya berdoa supaya Roh Kudus hari ini juga memberikan hikmat. Memberikan kita pencerahan begitu. Apa yang sebetulnya juga kita bisa lakukan kok secara produktif. Dan saya berdoa setelah pandemi ini selesai. Lalu kemudian kita bisa bekerja lagi, berbisnis, meniti karir, melayani. Saya berdoa supaya justru kita itu sudah siapkan amunisinya begitu. Jadi di tengah-tengah kita banyak di rumah, justru siapkan segala sesuatu. Belajar, buka wawasan. Karena belajar itu kan gak terbatas kita di rumah atau di luar rumah kan. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara. Jadi kembali, Anda lihat kan, ternyata duduk bermalam itu bukan sekedar posisi badan fisik.
Tapi hatinya percaya nggak sama Tuhan? Mungkin ekonomi kita, keuangan kita pengaruh. Ya memang sih akhirnya kita harus ngelola keuangan dengan bijaksana. Mungkin ngirit sana ngirit sini. Tapi akhirnya kita nggak bersungut-sungut. Meskipun juga otak berpikir nih, kita muter otak kita. Gimana ya? Nanti tabungan kita cukup nggak ya untuk cover misalnya kalau bisnis kita hari ini harus kita tutup. Gimana ya nanti anak-anak kita cukup nggak ya kita atur keuangan kita dan ini dan itu. Saya mengerti bahwa pandemik ini juga terkena mengenai faktor-faktor atau sektor-sektor ekonomi. Tapi orang yang duduk, orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Dia tahu bahwa di balik semua ini tuh Tuhan pegang kendali. Oleh karena itu kembali saya beri judul hari ini tuh aman dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Hidup kita itu aman di tangan Tuhan. Biarkan ketenangan dalam hati kita itu sesederhana ini. Bukan karena lingkungan, bukan karena deposito yang kita punya banyak atau bukan karena rekening di mana uang kita tabung begitu banyak. Tapi justru ketenangan kita ini karena kita tahu bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan dia nggak pernah membiarkan kita. Itu berarti duduk. Itu berarti berdiam under the shadow of God Almighty. Itu artinya Bapak Ibu Saudara. Ayat-ayat berikutnya merupakan janji Tuhan aja sih dalam hidup kita. Kita akan diluputkan ini dan itu. Rebah di sisimu, 10.000 rebah di kanan. Itu tidak akan menimpamu. Saya yakin itu juga kita akan alami dalam hidup kita. Tapi biarkan ayat yang pertama ini menjadi kuncinya terlebih dahulu. Biarkan hati kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya dorong Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah waktu-waktu yang seperti ini, justru waktu-waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk saat teduh merenungkan firman, tak boleh berkurang. Justru harus semakin lebih sering. Beberapa pemimpin saya kontak, saya tanya, saya telepon, senang sih dengar mereka, justru mereka bilang, mereka lebih banyak waktu merenungkan firman, bahkan bisa diskusi firman Tuhan dengan suami, dengan istrinya, bisa diskus kadang-kadang sama anaknya. Wow, saya senang sekali dengar itu. Itulah justru fungsinya salah satunya. Ketika kita banyak di rumah, selain kita tadi bisa merancang banyak hal, bisa menambah wawasan, jangan hanya kita menganggap ini liburan, justru bagaimana kita berpikir setelah pandemik ini selesai, justru kita harus makin lari lebih kencang, dengan persiapan-persiapan yang sudah kita kerjakan selama waktu-waktu ini. Nah itu bisa terjadi kalau kita tenang dalam hati kita. Tapi kalau kita cemas, kalau kita takut dan khawatir, justru kita akan sulit melihat rencana dan kehendak Tuhan. Jadi kuncinya dalam ayat pertama dan kedua. Kalau Anda mengerti, kalau kita mengerti menjalaninya, seperti bangsa Israel yang diluputkan ribuan tahun lalu dengan mengoleskan darah, lalu akhirnya mereka duduk dalam rumah itu gak boleh keluar. Berbicara mengenai ketaatan mereka, hati mereka buat tenang. Demikian juga perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 3-8 itu janji Tuhan. Anda bisa renungkan nanti di luar jam-jam ini. Tapi saya rindu untuk tadi kita membaca ayat 9 sampai ayat 16 bersama-sama. Karena menurut tradisi atau budaya orang Yahudi tadi, pemimpin pujiannya yang nyanyikan ayat 1-8 lalu 9-16 dibacakan bersama-sama dengan umat. Mari kita baca bersama-sama, meskipun saya nggak bisa dengar suara Bapak Ibu Saudara, tapi dengan iman saya percaya Anda membacanya. Ayat 9, mari kita baca 1, 2, 3. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang setuju katakan amin. Saya akhiri dengan ayat 14 dan ayat 15.
Ditutup dengan ayat demikian. Diawali dengan mengingatkan kita untuk duduk dan bermalam. Bermalam dan duduk mengingatkan kita untuk kita percaya penuh kepada Tuhan, berserah penuh total, tidak kemerungsung, tidak takut dan khawatir. Lalu dijabarkan ayat 3 sampai ayat 13, janji-janji yang tadi kita baca juga. Namun ditutup dengan indah ayat 14 dan 15 demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ayat 14 dan 15 merupakan sebuah untayan, sebuah ideal di dalam kepercayaan atau ideal trust. Bagaimana sih kita duduk, kita bagaimana tahu kita duduk dan bermalam? Bagaimana sih idealnya sebuah kepercayaan, duduk dan bermalam itu kan karena kita percaya penuh kan kepada Tuhan. Bagaimana sih ideal trust itu? Ada 3, Bapak Ibu Saudara, biar jadi aplikasi kita. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Dikatakan, he has loved me. He has loved me. Dikatakan hatinya melekat itu berbicara mengenai dia katanya. Kata Tuhan, dia mencintai aku. Gimana kita tahu kita duduk, kita bermalam? Ketika hati kita mencintai Tuhan. Satu ketika Yesus ditanya sama orang banyak, sama ahli Farisi. Orang Yahudi ditanya, apa sih hukum terutama? Dari hukum Taurat, Yesus menjawab, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah sesamamu. Orang-orang yang bisa percaya penuh kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi. Buktinya mengasihi Tuhan adalah kita melakukan apa yang difirmankan kepada kita. Kita dengar-dengaran kepada dia. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Dan itu sebuah ideal trust. Sebuah kepercayaan yang begitu ideal ketika kita mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, gak ada yang lebih indah, gak ada yang lebih mulia dalam hidup kita. Selain kita manusia sebagai ciptaan Tuhan, belajar mengasihi dia. Tuhan sudah taruh kehendak bebas dalam hidup kita. Pilihannya kita bisa sembarangan, atau yang kedua, kita bisa menyerahkan kehendak bebas itu, atau kita bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan melalui kehendak bebas yang kita miliki. Saya dorong Bapak Ibu Saudara justru di waktu-waktu yang demikian. Ketika krisis menimpa kita, justru kemurnian kasih kita kepada Tuhan diuji. Dengan kejadian begini, apakah kita tetap berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku tetap percaya kepadamu. Meskipun mungkin kondisi tak menentu rasanya. Tapi saya dorong kepada kita, termasuk saya juga. Aplikasi yang pertama, mari kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi dia. Hatinya melekat, dalam kata bahasa Inggris tadi dikatakan, he has loved me. Dia telah mencintaiku, dia telah mengasihiku, kata Tuhan. Semakin justru peristiwa yang kayak begini, semakin menunjukkan apakah hati kita mengasihi dia atau tidak. Kalau kondisi kita enak, kondisi kita diberkati, sakit penyakit mungkin kita nggak biasa begitu, tidak ada pandemi kayak begini, ekonomi kita tidak tergoncang. Ketika kita berkata, Jesus, I love you, mungkin lebih mudah. Tapi kalau peristiwa begini, ketika kita berkata, Tuhan aku mengasihimu, aku mencintaimu. Ketika kita mengatakannya, kita katakan dengan kesungguhan hati, karena kita sedang menghadapi situasi yang gak mudah. Yang kedua, dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada kata mengenal. Kata mengenal menggunakan kata yada. Yada berbicara mengenai kedekatan. Yada berbicara mengenai keintiman. Kenal Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tahun ini, awal tahun ini aja sudah dimulai dengan pandemi Corona COVID-19 ini. Tapi biarkan juga memulai awal tahun ini juga, meskipun tadi pandemi terjadi, awalnya dengan kerinduan begini. Aku ingin mengenal Tuhan, tambah lagi. Satu saat Paulus di tengah-tengah waktu-waktu terakhirnya sebelum dia dipenggal atau dihukum mati oleh pemerintahan Roma waktu itu,
Dia tulis dalam kitab Filipi, demikian yang kukehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Heran sekali, Rasul Paulus, rasul yang begitu hebat, di tengah-tengah menunggu eksekusi mati, di tengah-tengah penjara, justru dia berkata, yang kukehendaki adalah mengenal dia. Ayo Bapak Ibu Saudara, justru di tengah-tengah kondisi yang kayak begini, ayo jangan sekedar tahu Tuhan, tapi kenal Tuhan. Yang dulu gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, ayo hari-hari ini sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita lihat semua dunia terkena dampaknya kan. Mau orang hebat, mau orang kaya, mau orang pandai, mau orang jenius kayak apapun. Akhirnya kita tahu bahwa manusia terbatas. Betapa fananya kita, betapa terbatasnya hidup kita. Betapa kita perlu berserah kepada dia. Ayo kita ambil komitmen mengenal dia dalam perjalanan hidup kita. Lewat pengalaman hidup kita. Lewat firman Tuhan yang kita renungkan. Kita mengenal dia. Dan yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berseru berarti berdoa. Berseru berarti kita tahu kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita mengandalkan. Boleh sih minta tolong orang lain. Boleh kita minta tolong koneksi kalau kita punya koneksi di tengah-tengah pandemik begini. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, justru jawaban terutama datang ketika kita hanya berseru kepada dia. Tuhan tahu permasalahan yang kita hadapi. Biarkan dia menuntun kita di dalam jalan-jalannya. Berseru kepada dia, berdoa dan berharap kepada dia. Sampai hari ini dia menjawab doa kita. Dari ribuan tahun lalu, sejak manusia ada, Tuhan dengar doa-doa manusia. Sampai hari ini pun dia dengar doa kita. Ketika kita berseru kepada dia. Bagaimana orang duduk dan bermalam itu adalah orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang rindu mengenal dia. Yang ketiga, orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan kekuatan hikmatnya. Tetap kita lakukan bagian kita. Tapi pada akhirnya kita berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan lagu berjudul Tenang ini. Biarkan menjadi juga ekspresi iman kita kepada Tuhan. Nyanyikan setiap lirik demi lirik dengan kesungguhan hati. Dengan betul-betul pengertian yang benar. Haleluya, nyanyikan lagu ini sama-sama. Firmannya silakan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, katakan untuk kebaikan-Ku. Haleluya, nyanyikan dengan segenap hati kita, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Nyanyikan dari awal, jadikan doa kita, katakan bersama-sama. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, katakan lewat lembah kelam, lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, katakan untuk kebaikan.
Haleluya, percaya kuasanya mengalir dalam hidup kita. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir kuasa. Amin, amin, amin. Kami percaya ya Tuhan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Dengan lembut katakan bersama-sama sekali lagi, mengalir. Dengan lembut katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir ya Tuhan di sini dalam hidup umat-Mu, dalam setiap rumah umat-Mu ya Tuhan. Kau pulihkan, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Kami tahu Tuhan, kuncinya bukan karena kepandaian kami, bukan karena koneksi, bukan karena pengalaman kami, bukan karena banyaknya tabungan kami selama ini, sehingga kami hari ini bisa tenang. Ketenangan kami sederhana, karena kami meyakini bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus itu selalu menuntun kami. Amin. Bahkan pengorbanan Yesus di atas Kalvari itu membuat kami diluputkan daripada kematian. Bukan hanya sekedar kematian fisik, tapi kematian kekal itu kami diluputkan. Terima kasih ya Tuhan. Lawat setiap umat-Mu, berikan kekuatan. Hamba-Mu hadir setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang menguasai pikiran dan hati umat-Mu ya Tuhan. Sehingga hati kami bersungut-sungut, hati kami bingung Tuhan. Hati kami gak tahu harus melangkah apa. Kami cabut, kami tolak, Hamba-Mu tolak setiap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan di dalam setiap hati, dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Entah kami sebagai suami, istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai siapapun kami ya Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun profesi kami ya Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sanggup melawat kami. Berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada setiap umat-Mu. Dan kalau di antara jemaat-Mu ada yang sakit ya Tuhan, taruh Bapak Ibu Saudara tangan-Mu di tempat, di area tubuh yang sakit kalau itu memungkinkan. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan juga mengalir, menyembuhkan yang sakit juga Tuhan. Setiap umat-Mu yang sakit disembuhkan. Karena bilur-bilur-Mu, karena darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit kami usir pergi jauh-jauh keluar dari hidup umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan berkat-Mu juga secara ekonomi, secara keuangan, secara pekerjaan juga ada dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan Tuhan berikan umat-Mu juga ketajaman di waktu-waktu demikian banyak di rumah. Bukan berarti liburan, bukan berarti menganggur, tapi berikan mereka hikmat Tuhan, inspirasi. Bagaimana punya ide bisnis, ide pekerjaan, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah koneksi, atau mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga ketika pandemi ini berakhir, kami akan berlari cepat dalam segala hal ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sedang membuat percepatan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.